Bagaimana hasil SEO setelah Anda mengoptimasi website Anda? Itu yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ryan Kisumyono dari Tofi Dev. Dan kali ini kita bakal bahas tentang satu hal yang sangat penting untuk bisnisnya Anda, yaitu bagaimana kita mendapatkan hasil setelah kita melakukan optimasi dari website kita. Hasilnya terutama dari sudut pandang SEO. Seperti yang kita sudah pelajari dalam beberapa minggu terakhir, saya membahas tentang SEO. SEO adalah proses untuk kita bisa mengerjakan SEO. Ada prosesnya, langkah demi langkah yang perlu kita lakukan dalam bisnis kita. Nah, kenapa begitu? Kalau SEO tidak punya proses, artinya semua orang bisa langsung berada di halaman pertama. Tapi tidak mudah untuk sebuah website bisa berada di halaman pertama. Setuju atau setuju? Setuju banget misalnya. Contohnya kalau misalnya saya melakukan pencarian di Google, saya melakukan pencarian untuk metode moving average misalnya. Oke, jadi Anda adalah bisnis, Anda ingin berada di halaman pertama. Kalau orang cari metode moving average, mungkin website Anda adalah website tentang saham. Gimana caranya? Apa yang perlu Anda lakukan? Pada saat kita melakukan pencarian, akan ada hasilnya. Oke, ini adalah hasil pencarian yang saya ambil dari Google. Jadi ada dari website jurnal, People Also Ask, dan seterusnya. Oke, sejauh ini bisa dimengerti. Nah, kalau kita mau berkompetisi untuk berada di halaman pertama bagian ini, kita berkompetisi dengan sekitar 1 juta halaman, 1,2 juta halaman yang ada di internet, yang mereka semua ingin berkompetisi, mereka semua ingin berada di halaman pertama hasil pencarian. Itu adalah konsep dasar kita melakukan SEO. Jadi kita tahu bahwa oke, pencarian ini jumlahnya berapa, bagaimana kita melakukan proses untuk bisa menang terhadap kompetisi. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Jadi selama dalam video ini saya akan menjelaskan lebih lengkap, tapi jangan lupa Anda melakukan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai digital marketing ataupun mengenai SEO ataupun menggunakan ads, funnels, dan yang lainnya. Oke. Nah, gimana caranya kita menerapkan SEO ke dalam bisnisnya kita? Kalau Anda ngelihat video saya di minggu lalu, saya membagikan satu hal yang namanya Tofi SEO Framework. Ini adalah proses yang kita gunakan di Tofi Dev untuk kita mengoptimasi sebuah website. Jadi kalau Anda ingin mengoptimasi website, ingin mengerjakan SEO, Anda harus mengerjakan semuanya. Oke? Langkah pertamanya adalah mulai dari websitenya Anda sendiri. Nah, untuk melakukan perubahan di website Anda, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Saya nggak akan bahas detail, karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan videonya nggak akan cukup untuk video yang singkat. Tapi untuk sementara, saya beranggapan bahwa website Anda sudah berada di posisi yang sehat untuk bagian site health ini. Website Anda sudah cukup oke untuk melakukannya. Oke? Nah, sekarang kita mau mengoptimasi website kita untuk bisa berada di halaman pertama hasil pencarian. Balik lagi ke contoh apa yang dilakukan. Oke, apa yang kita lakukan untuk mengoptimasi? Saya akan bagikan kepada Anda dalam video ini yang paling penting, yaitu perbedaan antara mereka yang pemula dengan mereka yang sudah ahli atau mahir dalam melakukan optimasi di SEO. Jadi di sini Anda bisa melihat apa proses yang bakal kita lakukan, terutama di tahun 2023 ini. Kalau kita masih menggunakan versi yang beginner, artinya Anda harus pindah. Kalau Anda mengerjakan ini menggunakan agency tempat lain, maka Anda harus ganti agensinya. Kalau Anda belum menggunakan agency dan Anda bertanya kepada agency atau Anda bertanya kepada tim yang mau mengerjakan dan mereka menjawabnya adalah beginner, maka Anda lebih baik untuk berpindah. Oke, itu adalah konsep dasarnya. Ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat kita melakukan optimasi, kita mau berada di halaman pertama pencarian, kita bertarung dengan Google. Google isinya adalah algoritma. Kita menganggap bahwa Google itu sangat pintar. Google adalah mesin yang bisa belajar sendiri, terutama dengan mereka mengembangkan yang namanya AI, Artificial Intelligence. Oke, saat ini lagi banyak dibicarakan. Tapi sebenarnya, pada dasarnya, untuk mesin itu bisa bekerja, mereka menggunakan set of data. Data yang mereka kumpulkan supaya mereka bisa mengolah data tersebut, dan data tersebut bisa ditampilkan kepada kita sang pencari. Secara tidak langsung, Google memiliki alasan, memiliki peraturan, memiliki rumus yang mereka gunakan agar hasil pencariannya seperti yang kita lihat. Setuju atau setuju? Nah, pertanyaannya adalah rumus apa yang mereka gunakan? Itu yang disebut dengan algoritmanya. Banyak dibicarakan sama anak-anak SEO, sama orang-orang SEO. Algoritma terbaru dari Google. Apa yang dilakukan sama Google? Oke. Nah,
Untuk mereka yang beginner, mereka yang pemula, mereka nggak peduli dengan hal ini. Tapi untuk mereka yang mahir, mereka tahu bahwa kita harus mengerti apa yang dilakukan oleh Google itu sendiri. Yang banyak dilakukan adalah mereka melakukan satu hal yang namanya reverse engine. Mereka mencari tahu secara bagaimanapun rupanya supaya kita bisa meniru algoritma yang digunakan oleh mesin mencari. Apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan? Kita akan mulai dulu kepada mereka yang beginner, mereka yang baru mulai. Oke? Pada saat kita melakukan optimasi, apa sih yang kita lakukan? Maka kita akan membangun konten. Kita membuat konten terlebih dahulu. Pada saat beberapa orang pada saat ditanyain bagaimana caranya kita melakukan optimasi, mereka akan bilang, oh kita bikin konten dulu, bikin artikel, bikin tulisan, bikin gambar atau bikin halaman. Dan yang ditanyakan adalah, oke, panjangnya berapa panjang, berapa kata, keyword density-nya, berapa kali keyword itu diulang. Kalau dua hal ini saja disebutkan oleh mereka dan mereka memberitahukan angka yang tepat, angka yang mereka katakan secara konsisten, misalnya panjang artikel, panjang kontennya berapa banyak, 500 kata, 600 kata, 800 kata, maka Anda ganti orang yang mengerjakan SEO Anda. Kalau Anda sebagai orang SEO dan masih melakukan hal tersebut, Anda harus mengikuti video ini sampai selesai. Oke? Keyword density, 3%, 2%, 1%. Ganti orang-orangnya Anda. Kalau dia bilang, oh pakai LSI atau NLP, kata-katanya apa? Oh mereka sebutin kata-katanya. Ganti. Pakai H1, H2, H3. H1-nya 1 kali, H1-nya 3 kali, H3-nya 4 kali. Ganti. Pakai gambar. Ganti. Dan masih banyak lagi. Biasanya mereka punya banyak set yang mereka kasih tahu pada Anda. Kenapa saya bilang Anda harus mengganti orang-orang tersebut? Karena mereka menggunakan teknik beginner. Itu ada data-data yang mereka temukan, banyak ditemukan di secara online. Tapi saat ini mesin mencari tidak bekerja seperti itu. Untuk kita bisa berada di halaman pertama, misalnya di sini bagi metode moving average. Okay? Kalau kita mau berada di halaman pertama untuk metode moving average, satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan reverse engine. Nah, reverse engine ini gimana? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan dengan reverse engine? Yang pasti reverse engine-nya adalah Anda harus menggunakan tools. That's it. Kalau Anda tidak menggunakan tools, maka Anda tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Atau butuh waktu yang sangat lama untuk Anda mengerjakan hal tersebut. Jadi kalau tadi contohnya lagi, oke? Kalau misalnya metode moving average, apa yang perlu kita update? Apa yang perlu kita tuliskan? Oke? Nah, di sini Anda akan bisa melihat, oke, dengan tools yang ada, ini adalah tools yang saya gunakan dan tim gunakan. Kalau kita mau membuat tulisan tentang metode moving average, berapa kata yang harus Anda gunakan? Anda bisa lihat di sini. Katanya adalah Anda harus menggunakan sekitar 1880 kata. Bukannya 600, bukannya 400, bukannya 800, 1880 kata. Bagaimana caranya 1880 kata ini ditampilkan? Menggunakan tools. Mereka menggunakan reverse engine untuk mencari tahu berapa banyak kata. Secara rata-rata Google memberikan hasil di halaman pertama. Kenapa? Karena masing-masing dari halaman website yang muncul rata-ratanya adalah sekitar 1880 kata. Sejauh ini bisa mengerti? Berapa banyak heading yang digunakan? Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5. Berapa kali digunakan? 26. Bukan ini. Di bawahnya words-nya itu bukan yang 1880, tapi yang di bawahnya 997 dan 1147. Oke? Jadi itu ada rata-ratanya. Headingnya 9 sampai 20. Anda harus gunakan 9 sampai 20. Paragrafnya berapa? At least 49 halaman. 49 paragraf. Gambarnya Anda gunakan sekitar 5 sampai 9. Semua data ini diambilnya dari mana? Diambil dari reverse engine. NLP atau LSI-nya juga diberitahukan berapa kali kita harus menggunakan kata-kata tersebut. Anda bisa lihat di sebelah kanannya. Metode moving average 3 sampai 5.
Moving average-nya 28 sampai 59. Metode moving 3 sampai 5. Ini adalah kata-kata yang harus digunakan di dalam kontennya Anda. Sekali lagi, ini bukannya tentang tulisannya jadi bagus atau tulisannya jadi aneh. Tapi ini berdasarkan dari data. Kita melakukan yang namanya reverse engineer. Okay. Dan setelah kita berhasil membuat konten seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Apakah semuanya akan berakibat baik atau hasilnya akan baik ke dalam hasil pencarian kita? Apakah website kita akan muncul di halaman pertama? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda tidak menggunakan tool seperti ini, maka Anda kalah satu langkah dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka yang mahir, mereka sudah menggunakan tools-tools seperti ini. Oke. Setelah kita membuat konten yang sesuai dengan apa yang diberikan sama mesin mencari, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita harus melakukan audit. Apa yang terjadi di dalam halaman website kita dengan mesin pencari yang ada. Oke. Jadi dari sini kita melawan data dengan data. Semua bilang data lawan data. Maksudnya gimana data lawan data? Dengan tools yang ada, tools yang baik, mereka bisa mengumpulkan data yang sangat banyak sehingga kita berbicara tentang data tersebut. Mereka memberikan kasih tahu, oke, common backlinks-nya dari semua halaman website yang ada, yang sama itu apa? Kebetulan dalam contoh ini tidak ada yang sama. Tidak apa-apa. Tapi di sini ada internal links. Kita harus masukin internal links-nya berapa banyak. Term of use-nya berapa kali digunakan. Kata-katanya apa yang perlu kita kerjakan. Oke? Consider removing. Consider removing. Consider removing. Semua ini adalah data yang diberikan sama tools, sama alat yang ada untuk memudahkan kita melakukan audit. Apakah hasilnya akan baik? Belum tentu. Tapi ini sangat membantu kita dalam melakukan SEO. Okay? Kita akan kasih tahu berapa exact keywords yang kita harus gunakan itu seperti apa, partial keywords-nya harus seperti apa, dan masih banyak lagi. Okay? Ini adalah caranya para professionals mengoptimasi websitenya mereka. Bagus atau bagus? Dengan begitu kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan bisa berakibat baik untuk bisnis kita. Okay. SEO sudah tidak semudah dulu. Dengan kita melakukan seperti ini saja, tidak ada batasan, tidak ada jaminan bahwa website kita akan berada di halaman pertama. Apalagi kalau kita tidak melakukan hal ini. Oleh karena itu, pastikan Anda menggunakan metode seperti ini untuk bisnisnya Anda. Apa yang kita kerjakan di Tovidev pada saat kita melakukan hal ini adalah beberapa screenshot yang diambil dari beberapa klien yang kita lakukan. Mereka mendapatkan hasil yang uptrend karena kita mengikuti cara yang dilakukan oleh banyak orang SEO di dunia untuk mengoptimasi websitenya mereka. Jadi bukannya tebak-tebakan. Nah, kalau misalnya Anda ingin melakukan ini untuk websitenya Anda atau untuk bisnisnya Anda bisa mengatur janji temu dengan salah satu tim saya. Anda bisa buka di seo.tovidev.com. Anda juga bisa dapatkan di deskripsi untuk linknya. Dan tim saya akan bisa membantu Anda untuk mengoptimasi website Anda masuk ke level yang berikutnya. Sekian dulu untuk video kali ini dan kita akan bertemu lagi dalam video yang berikutnya.